Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Agus dan rekan-rekan semua. Di sini saya Salma Nabila Zakatul Nafsi, NIM 3 terakhir 295, nomor urut 13, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 mengenai analisis lingkungan eksternal. Di sini saya akan masuk ke materi analisis industri, matriks evaluasi faktor eksternal, atau kita sebut matriks EFE. Nah, matriks EFE ini berfungsi untuk penyusun strategi untuk mengevaluasi informasi mengenai ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Nah, faktor-faktor tersebut sudah dijelaskan oleh teman saya pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya akan berfokus pada analisis dan perhitungan matriksnya. Jadi, dalam mengembangkan matriks EFE, terdapat 5 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu, kita membuat daftar faktor-faktor eksternal kunci, sebagaimana diidentifikasi dalam proses audit internal. Nah, ini tuh mencakup faktor eksternal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya, faktor-faktor eksternal ini tuh baiknya atau idealnya terdiri dari 20 faktor eksternal. Nah, tapi di contoh yang saya pakai, ini ada di buku Fred David halaman 67, itu terdapat 19 faktor eksternal kunci, yang ini dari nomor 1 sampai 9 dan untuk kesempatan, dan nomor 1 sampai 10 untuk ancaman. Nah, lalu selanjutnya, setelah menentukan faktor eksternal kuncinya, kita memberikan bobot untuk setiap faktor, dengan kisaran mulai dari 0,01 sampai 1. Nah, ini tuh mengukur seberapa penting faktor tersebut. Jadi, semakin mendekati 1, maka faktor tersebut itu semakin penting bagi perusahaan. Lalu, setelah kita menentukan bobot ini, nah bobot ini tuh ditotal dan harus sama dengan 1. Nah, di sini ada yang saya highlight kuning, itu yang bobotnya saya ubah karena setelah saya hitung memakai contoh yang ada di buku Fred David, total bobotnya itu tidak sama dengan 1. Jadi ada beberapa yang saya ubah agar bobotnya itu sama dengan 1. Nah, dari bobot ini kita bisa tahu bahwa faktor yang paling penting menurut Netflix itu ada di kesempatan pada poin nomor 4, jumlah pengguna internetnya. Jadi jumlah pengguna internet ini merupakan faktor yang paling penting menurut Netflix dibanding faktor-faktor yang lain. Lalu setelah kita menentukan bobot dari tiap-tiap faktor, kita memberi peringkat untuk setiap faktor antara 1 hingga 4. Nah, peringkat ini paling tinggi 4, paling rendahnya 1. Nah, ini tuh menggambarkan respon perusahaan terhadap faktor eksternal tersebut. Jadi, semakin tinggi peringkatnya, maka semakin baik juga respon perusahaan terhadap faktor eksternal tersebut. Nah, untuk peringkat 1 itu, artinya respon perusahaan itu buruk terhadap kesempatan dan ancaman yang ada. Lalu, peringkat kedua itu respon perusahaan itu rata-rata terhadap faktor eksternal. Nah, lalu yang ketiga itu responnya di atas rata-rata, dan 4 itu responnya superior. Lalu, setelah kita memberikan bobot dan peringkat, maka kita mengalihkan setiap bobot dan peringkat pada masing-masing faktor eksternal itu untuk menghasilkan skor tertimbang. Yang ini skor tertimbang itu yang sebelah kanan sini. Nah, lalu setelah itu kita menjumlahkan semua skor tertimbang dari tiap-tiap faktor untuk mendapatkan skor total tertimbang. Nah, di sini milik Netflix itu ada 2,77. Nah, skor tertimbang ini yang membuat kita tahu bagaimana respon perusahaan terhadap setiap ancaman dan kesempatan. Nah, jadi skor tertimbang itu, skor tertingginya 4, skor terendahnya 1, dan skor rata-ratanya itu 2,5. Nah, skor rata-rata itu menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu merespon dengan baik terhadap kesempatan dan ancaman yang ada. Nah, berarti kalau skornya tinggi, berarti perusahaan itu luar biasa dapat merespon ancaman yang ada dan kesempatan yang ada juga. Nah, untuk 1, berarti perusahaan itu belum dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik dan tidak dapat menghindari ancaman. Lalu, di sini dari skor total tertimbang milik Netflix itu 2,77, berarti dia itu di atas rata-rata. Nah, skor di atas rata-rata ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik dan menghindari ancaman. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing faktor yang ada. Nah, lalu di slide ini, saya akan menjelaskan satu persatu dari faktor eksternal kunci yang dipakai Netflix untuk matriks EFE-nya. Nah, di sini kita mulai dari poin pertama, di kesempatan atau opportunity, yaitu Netflix memiliki 30 juta
anggota secara global. Nah, jutaan lagi akan menyukai Netflix. Nah, di sini bobot yang diberikan Netflix itu 0,07. Ini bobot yang cukup besar ya dibanding bobot-bobot yang lain. Nah, berarti faktor eksternal kunci ini itu merupakan faktor yang penting untuk Netflix. Nah, di sini Netflix ini memprediksi dengan jumlah anggota yang banyak, maka Netflix juga memprediksi bahwa pertumbuhan jumlah anggotanya juga akan bertambah. Dan di sini dia memberi peringkat 2, berarti dia bisa merespon berarti respon Netflix terhadap faktor ini itu rata-rata. Lalu yang kedua itu harga tiket film naik 3% tahun 2012. Di sini Netflix memberikan bobot 0,05. Nah, di sini Netflix memprediksi dengan naiknya harga tiket film offline, maka konsumen akan beralih layanan streaming film yang dimilikinya. Lalu yang ketiga itu Blockbuster. Oh, di sini juga Netflix itu membeli peringkat 2, yang berarti di sini juga responnya rata-rata. Nah, lalu untuk yang ketiga itu Blockbuster menutup 30% tokonya pada tahun 2012. Nah, dengan ditutupnya 30% toko Blockbuster, nah maka akses masyarakat atau pelanggan dalam menonton film itu akan menonton film offline itu akan berkurang. Nah, sehingga Netflix di sini memprediksi bahwa para konsumen akan beralih ke tontonan streaming atau layanan streaming yang dimilikinya. Nah, di sini tentu menjadi peluang ya untuk Netflix, dan di sini Netflix memberi bobot 0,06 dan memberi peringkat 4. Nah, berarti respon di sini tuh respon Netflix di sini tuh udah sangat superior ya, udah sangat baik terhadap faktor eksternal kunci ini. Nah, lalu kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu jumlah pengguna internet secara global meningkat 2,4 miliar pada pertengahan 2012 hingga lebih dari 3 miliar pada 2013. Nah, dengan peningkatan jumlah pengguna internet ini, Netflix itu memprediksi peningkatan penggunaan internet akan meningkatkan pelanggannya di layanan streaming. Nah, di sini dia memberi bobot 0,08, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini bobot yang paling besar, dan berarti faktor eksternal ini merupakan faktor eksternal paling penting menurut Netflix. Nah, di sini juga dia memberi peringkat 4, di mana respon Netflix terhadap faktor eksternal kunci ini sudah sangat baik. Berarti dia sudah mampu merespon kesempatan yang ada ini. Lalu, yang kelima, perkenalan TV pintar atau Smart TV itu memungkinkan konten online dapat dilihat lebih cepat tanpa konsol permainan. Nah, dengan adanya Smart TV, maka akses pelanggan menonton melalui Netflix itu menjadi lebih mudah. Maka dari itu, lagi-lagi Netflix memprediksi adanya peningkatan konsumen penonton layanan streaming Netflix. Nah, lalu di sini dia memberi bobot 0,05 dan memberi peringkat 2, maka responnya rata-rata. Lalu yang kita masuk ke faktor yang keenam. Faktor yang keenam ini tagihan TV kabel rata-rata dalam negara meningkat 5,8%. Nah, dengan adanya peningkatan tagihan TV kabel, maka Netflix itu memprediksi adanya peralihan dari pelanggan TV kabel ke Netflix atau ke layanan streaming online lainnya. Nah, tentunya dia masuk ke kesempatan ya untuk Netflix. Nah, di sini dia memberi bobot 0,04 dan peringkat 2. Berarti respon Netflix terhadap faktor eksternal kunci ini itu rata-rata. Lalu, yang ketujuh, persentase orang Amerika yang menggunakan komputer dan video permainan adalah 72%. Nah, dengan besarnya persentase penggunaan komputer dengan video game, Netflix di sini juga memprediksi adanya peluang pelanggan untuk streaming film melalui komputernya. Nah, di sini Netflix ini memberi bobot 0,03 dan memberi peringkat 3. Berarti responnya di sini sudah di atas rata-rata. Lalu yang kedelapan, setelah Anda atau setelah kita memulai nonton film di Blockbuster, Anda hanya punya 24 jam untuk menontonnya kembali. Nah, berarti kan menonton film di Blockbuster itu ada waktu terbatas ya untuk rewatch-nya. Nah, ini tuh menjadi peluang untuk Netflix karena Netflix itu bisa menarik pelanggan dengan kelebihan Netflix, yaitu dapat rewatch tanpa batas waktu. Lalu di sini Netflix itu memberi bobot 0,05 dan peringkat 4. Nah, itu dengan kelebihan Netflix tadi berarti respon Netflix terhadap faktor eksternal kunci ini tuh sudah sangat baik. Lalu masuk ke kesempatan faktor eksternal kunci untuk kesempatan yang terakhir, yaitu penggunaan ponsel pintar naik 20% setiap tahunnya. Nah, kenaikan penggunaan ponsel pintar juga menunjukkan meleknya masyarakat terhadap teknologi. Nah, sehingga Netflix ini memprediksi bahwa masyarakat itu bakal terbiasa dengan layanan online yang dimilikinya atau layanan online lainnya. Nah, di sini Netflix ini membeli bobot 0,03 dengan peringkat 3. Berarti di sini respon Netflix terhadap faktor ini sudah di atas rata-rata. Nah, sekarang kita lanjut
ke faktor eksternal kunci ancaman atau threat-nya. Nah, di sini faktor yang pertama yaitu pengangguran melebihi 10% di banyak wilayah. Nah, di sini Netflix itu memprediksi adanya penurunan daya beli masyarakat dengan presentasi pengangguran tersebut. Nah, di sini Netflix memberi bobot 0,04 dan peringkat 2. Berarti respon Netflix terhadap faktor eksternal kunci ini itu masih rata-rata. Lalu yang kedua, Blockbuster ini memiliki judul film dan acara televisi yang tersedia 28 hari sebelum Redbox dan Netflix. Jadi Redbox ini kios atau toko untuk meminjam DVD atau VCD film-film. Nah, di sini Netflix memprediksi dengan Blockbuster yang menayangkan filmnya lebih dulu, maka penggemar film itu akan lebih memilih untuk menonton lebih dulu di Blockbuster. Nah, tentu ini menjadi ancaman ya untuk Netflix. Tapi di sini Netflix memberikan bobot 0,05 dan memberikan peringkat 4. Nah, di sini berarti respon Netflix terhadap faktor eksternal kunci ini itu sudah sangat baik. Mungkin Netflix sudah punya strategi untuk mengatasi ancaman ini. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, Blockbuster menawarkan peminjaman disk only atau streaming only dan kombinasi keduanya. Nah, hal ini juga tentu menjadi ancaman untuk Netflix karena ya di sini juga Blockbuster juga memberikan experience yang sama, yaitu menonton film di mana saja, sehingga Netflix ini memprediksi penurunan streaming online-nya. Nah, di sini Netflix memberikan bobot 0,05 dengan peringkat 3, yang artinya respon Netflix terhadap ancaman ini sudah di atas rata-rata. Lalu yang keempat, Blockbuster menawarkan penyewaan tidak terbatas lewat surat dan pertukaran di toko. Nah, dengan penyewaan ini, dengan adanya penyewaan tidak terbatas ini, maka sama seperti sebelumnya, Netflix juga memprediksi penurunan layanan streamingnya. Nah, di sini Netflix memberikan bobot 0,06 dengan peringkat 2, berarti responnya masih rata-rata. Lalu, yang kelima, Redbox mendirikan sekitar 6.000 kios di Kanada pada tahun 2012. Nah, dengan adanya penambahan kios, maka akses pelanggan terhadap Redbox ini kan menjadi lebih mudah. Nah, hal tersebut itu dapat menjadi ancaman bagi Netflix. Nah, jadi di sini Netflix memprediksi penurunan layanan streamingnya. Nah, di sini Netflix memberikan bobot 0,05 dengan peringkat 3. Di sini Netflix mampu merespon ancaman ini sudah di atas rata-rata. Lalu yang keenam, biaya lisensi konten siaran Netflix meningkat dari 180 juta menjadi 1,98 miliar pada tahun 2012. Nah, dengan kenaikan biaya lisensi tersebut, Netflix memprediksi adanya kenaikan biaya langganan layanannya yang berdampak pada turunnya jumlah pelanggan. Jadi hal ini tentu juga menjadi ancaman ya untuk Netflix. Nah, di sini Netflix memberikan bobot 0,06 dan peringkatnya 4. Nah, di sini Netflix berarti sudah mampu merespon dengan sangat baik ancaman tersebut. Nah, lalu kita masuk ke poin yang ketujuh, yaitu Coinstar bermitra dengan Verizon untuk masuk pasar streaming. Nah, dengan adanya kemitraan tersebut, Netflix itu memprediksi adanya kompetitor baru yang mungkin dapat mengambil sebagian pelanggannya. Nah, di sini memberikan bobot 0,07, bobot yang cukup besar, dan peringkatnya 2. Nah, di sini respon Netflix terhadap ancaman ini tuh masih rata-rata. Lalu yang ke-8, YouTube memiliki perjanjian dengan Paramount untuk menyiarkan film lewat situs jejaring mereka. Nah, di sini juga sama dengan poin sebelumnya, perjanjian tersebut juga dapat membuat YouTube itu menjadi kompetitor bagi Netflix. Nah, di sini Netflix memberikan bobot 0,05 dengan peringkat 2, maka responnya juga masih rata-rata. Lalu, yang ke-9, meningkatnya aktivitas online meningkatkan juga ancaman pencurian identitas. Di sini bobotnya 0,05. Nah, karena dengan adanya ancaman pencurian identitas, Netflix itu memprediksi kalau masyarakat itu akan ketakutan dan mengurangi aktivitas online-nya. Nah, dengan mengurangi aktivitas online-nya, otomatis Netflix sebagai aplikasi online tentunya juga mungkin akan kehilangan pelanggannya juga karena ada ketakutan tersebut. Nah, di sini di sini memberi peringkat 1, maka respon Netflix di sini tuh masih sangat kurang ya, masih buruk responnya. Lalu yang ke-10 itu Amazon, Apple, dan Hulu masuk ke bisnis film streaming. Nah, seperti kita ketahui kan Amazon, Apple, dan Hulu itu kan merupakan perusahaan besar. Nah, jadi dan cukup dikenal ya di masyarakat. Nah, di sini juga Netflix itu memprediksi bahwa ketiga perusahaan tersebut itu akan menjadi pesaing yang kuat buat dia. Jadi tentunya ini juga masuk ke ancaman. Di sini Netflix memberi bobot 0,06 dengan peringkat 3, tapi
bisa kita lihat bahwa sepertinya di sini Netflix itu udah punya strategi atau respon yang baik terhadap ancaman tersebut. Nah, lalu tadi setelah kita mengukur menentukan bobot dan peringkat, setelah Netflix menentukan bobot dan peringkatnya tadi, lalu bobot dan peringkatnya itu dikalikan untuk menghasilkan skor tertimbang. Nah, skor tertimbang ini lalu dijumlahkan menghasilkan 2,77, yang berarti Netflix itu sudah dengan baik dapat memanfaatkan kesempatan yang ada dan menghindari ancaman yang ada juga. Nah, lalu di sini kita masuk ke matriks profil persaingan atau competitive profile matrix. Nah, matriks profil persaingan ini itu mengidentifikasi pesaing utama perusahaan serta kekuatan dan kelemahan pesaing tertentu terkait posisi strategis perusahaan, bahwa perusahaan merespon dengan baik terhadap kesempatan dan ancaman yang ada. Nah, di sini tuh di matriks CPM ini tuh kita tuh membandingkan 3 perusahaan ini. Contohnya di sini ada perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3, yang ketiga perusahaan yang dibandingkan itu harus selevel. Nah, pertama yang harus kita lakukan dalam membuat matriks CPM ini yaitu menentukan faktor kesuksesan penting. Tidak ada jelasnya harus berapa banyak faktor kesuksesan penting ini, tapi semakin banyak semakin baik. Nah, di sini lalu setelah kita menentukan faktor kesuksesan penting atau critical success factor, kita menentukan bobot sama seperti faktor seperti matriks EFS sebelumnya. Kita menentukan bobot. Nah, bobot ini juga sama-sama menunjukkan seberapa penting sih faktor tersebut terhadap kesuksesan suatu perusahaan. Nah, lalu setelah itu kita memberikan peringkat untuk masing-masing perusahaan. Nah, peringkat di sini itu sedikit berbeda dari matriks EFS sebelumnya. Nah, kalau misalkan di matriks EFS itu menunjukkan bagaimana respon perusahaan terhadap faktor tersebut. Nah, kalau di matriks CPM ini, peringkat itu menunjukkan kekuatan atau kelemahan si perusahaan tersebut. Nah, di sini saya sudah menulis catatan di sebelah kanan, yaitu peringkat 4 untuk kekuatan utama perusahaan, peringkat 3 untuk kekuatan kecil, peringkat 2 untuk kelemahan kecil, dan 1 untuk kelemahan utama. Nah, di sini kita sekilas menganalisis contoh matriks yang ada. Ini ada pada buku Fred David halaman 68, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dari faktornya saja satu-satu. Nah, mulai dari faktor iklan. Faktor iklan ini menjadi kekuatan utama perusahaan 2. Nah, berarti di sini perusahaan 2 itu kuat di bidang di masalah periklanannya. Untuk kualitas produk dipimpin oleh perusahaan 4, harga yang bersaingnya di sini mungkin tidak ada yang menjadi kekuatan utama, tapi di sini perusahaan 1 juga memimpin. Untuk manajemennya, perusahaan 1 memimpin, posisi keuangan, loyalitas konsumen, ekspansi global, juga dipimpin oleh perusahaan 1. Nah, untuk pangsa pasar ini menjadi kekuatan utama perusahaan 2. Nah, setelah itu, sama seperti matriks sebelumnya, kita juga mengkalikan peringkat dan bobot dan peringkat untuk menghasilkan skor untuk masing-masing perusahaannya. Nah, setelah itu, skor untuk masing-masing perusahaan itu dijumlahkan dan kita bandingkan. Nah, ya. Di sini, perusahaan 1 itu memimpin dengan skor 3,15, yang berarti di sini itu perusahaan 1 itu merupakan perusahaan paling kuat. Lalu disusul oleh perusahaan kedua, dan yang terakhir atau perusahaan terlemah dari ketiga kompetitornya itu perusahaan 3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini tuh saya memberikan contoh perusahaan atau organisasi yang kita bisa lihat sehari-hari, yang kita mungkin sangat kenal dengan perusahaannya, yaitu ketiga bank konvensional terbesar di Indonesia, Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BRI. Nah, di sini ada faktor kesuksesan penting. Faktor kesuksesan penting untuk ketiga bank ini ada iklan, teknologi, loyalitas konsumen, lokasi ATM, kualitas layanan, dan pangsa pasar. Nah, di sini ada bobot untuk masing-masing faktor kesuksesan pentingnya. Untuk bobot tertinggi itu ada di loyalitas konsumen dan kualitas layanan. Nah, keduanya ini berhubungan ya, teman-teman. Nah, lalu untuk iklan, teknologi, lokasi ATM, dan pangsa pasar itu memiliki bobot yang sama, yaitu di 0,15. Nah, setelah itu kita jumlahkan bobotnya, totalnya harus sama dengan 1. Dan di sini udah sama dengan 1. Nah, setelah itu,
kita bisa menganalisis perusahaan-perusahaan ini dengan kita lihat. Nah, untuk iklan, kekuatan utamanya ada pada Bank BRI. Nah, kita tuh ini kan matriks CPM ini didapatkan dengan peringkat-peringkat dan bobot-bobot ini kan by data dan intuitif juga. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara intuitif saja ya teman-teman. Jadi kayak untuk iklan ini Bank BRI itu mendapat peringkat 4. Nah, berarti kan ini menjadi kekuatan utamanya Bank BRI. Ini terbukti atau bisa kita rasakan dengan kalau kita berpergian ke di transportasi umum atau kita ada di acara-acara sosial seperti konser dan lain sebagainya, Bank BRI ini sering menjadi sponsorship yang termasuk juga ke dalam promosi perusahaannya dibandingkan kedua bank lainnya. Lalu untuk teknologi di sini itu menjadi kekuatannya Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini ke teknologi di sini itu bisa berupa m-banking, lalu kualitas customer service-nya Mandiri itu kan sudah baik teknologi dibandingkan kedua bank lainnya. Lalu setelah itu ada loyalitas konsumen. Nah, loyalitas konsumen ini sepertinya semua orang sudah tahu bahwa konsumen BCA itu adalah konsumen yang paling loyal. Nah, di sini terbukti dengan peringkat BCA dengan peringkat BCA 4, yaitu loyalitas konsumen itu menjadi kekuatan utamanya BCA dibanding kedua bank lainnya, dibanding kompetitornya. Lalu ada lokasi ATM. Nah, lokasi ATM itu menjadi kekuatan utamanya Bank BRI. Nah, mungkin untuk kita yang tinggal di daerah perkotaan tidak terlalu merasakan perbedaan lokasi ATM ketiga bank ini, tapi untuk orang-orang yang tinggal di pinggiran kota atau di desa, Bank BRI ini tuh merupakan salah satu bank yang paling mudah ditemui. Jadi benar adanya di sini kalau lokasi ATM itu menjadi lokasi ATM ini itu menjadi kekuatan utamanya Bank BRI. Nah, lalu kualitas layanan. Kualitas layanan juga di sini tentu kita semua tahu kalau kualitas layanan BCA itu terkenal cepat dan tanggap. Maka di sini BCA juga BCA memiliki peringkat 4. Nah, berarti kualitas layanan ini itu menjadi kekuatan utama Bank BCA. Lalu selanjutnya ada pangsa pasar. Nah, pangsa pasar ini juga lagi-lagi kita tahu juga kalau Bank BCA itu konsumennya sangat banyak. Pangsa pasarnya itu di antara ketiga bank ini, pangsa pasar terbesar itu ada di BCA. Di sini BCA juga memiliki kekuatan utama di pangsa pasar dengan peringkat 4. Nah, setelah kita melihat peringkat dan bobotnya, kita sekarang mengkalikan bobot dan peringkat. Nah, skor untuk Bank Mandiri dapat 2,6, skor untuk Bank BCA dapat 3,25, dan skor untuk Bank BRI 3,15. Nah, dari total skor ini, kita bisa mengetahui bahwa BCA itu unggul di antara ketiga bank konvensional di Indonesia lainnya, di antara ketiga kompetitornya, dengan skor 3,25, dengan kekuatan utama yang dimilikinya yaitu loyalitas konsumen, kualitas layanan, dan pangsa pasar. Nah, di sini tuh BCA tuh bisa harus mempertahankan posisinya dengan terus mempertahankan apa yang menjadi kekuatannya dan meningkatkan apa yang masih menjadi kelemahannya atau masih kurang dari perusahaannya dibanding kompetitor-kompetitornya. Contohnya di sini dia harus mempertahankan loyalitas konsumennya, harus mempertahankan kualitas layanannya, dan mempertahankan pangsa pasarnya. Dan di sini juga dia berarti harus meningkatkan iklan, teknologi, lokasi ATM untuk dapat bersaing untuk mempertahankan posisinya dan dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Nah, untuk Bank BRI di sini berada di peringkat kedua dengan skor 3,15 dengan kekuatan utama yang dimilikinya itu iklan dan lokasi ATM. Nah, di sini untuk dapat terus bersaing, BRI itu harus mempertahankan iklan dan lokasi dan faktor lokasi ATM-nya. Nah, di sini juga untuk mengembangkan perusahaannya, dia juga harus meningkatkan faktor-faktor kesuksesan lainnya seperti teknologi, loyalitas konsumen, kualitas layanan, dan pangsa pasar untuk dapat bersaing dengan kompetitornya. Nah, lalu Mandiri. Mandiri di sini ada di peringkat ketiga. Berarti Mandiri ini menjadi perusahaan terlemah di antara ketiga bank kompetitornya dengan kekuatan yang dimilikinya itu teknologi. Nah, berarti di sini banyak hal yang harus dievaluasi oleh Bank Mandiri untuk dapat bersaing dengan para kompetitor-kompetitornya. Lalu selanjutnya ada
tantangan global yang dihadapi perusahaan. Nah, di era globalisasi yang serba canggih dan serba mudah ini, konektivitas antar negara itu bukan menjadi hal yang sulit lagi. Nah, maka dengan adanya kemudahan tersebut, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi perusahaan di dunia yang sudah serba mudah ini. Tantangan global yang dihadapi perusahaan itu, yang pertama ada kompetisi global. Nah, persaingan yang ketat antara perusahaan dengan perusahaan di seluruh dunia ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk perusahaan-perusahaan seperti contohnya di sini saya memberi contoh perusahaan di industri smartphone dan elektronik. Contohnya di sini ada Apple dari Amerika, Huawei dan Xiaomi dari Cina, dan yang kita tahu juga Samsung dari Korea. Mereka itu ketiga perusahaan dari negara yang berbeda, tapi bersaing mereka bersaing dengan perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan smartphone dan elektronik di seluruh dunia. Lalu yang kedua itu ada fluktuasi mata uang. Nah, fluktuasi mata uang ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Nah, di sini tuh menjadi tantangan karena adanya risiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Nah, contohnya di sini saya memakai contoh perusahaan otomotif di Jepang yaitu Toyota. Di sini tuh dia harus menghadapi resiko fluktuasi nilai tukar mata uang yen, mata uangnya Jepang, dengan dolar Amerika Serikat. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga itu ada perbedaan budaya konsumen. Nah, perbedaan budaya konsumen ini juga menjadi tantangan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin membuka perusahaannya di negara-negara lain. Nah, kan karena konsumen di berbagai negara itu memiliki preferensi yang berbeda, memiliki selera yang berbeda, maka dari itu perusahaan itu harus beradaptasi dengan budaya konsumen di negara tersebut. Nah, di sini saya memakai contohnya McDonald. Nah, McDonald itu perusahaan yang mampu menghadapi tantangan ini karena McDonald itu di setiap negara yang berbeda, dia itu mempunyai menu-menu yang disesuaikan dengan budaya atau selera masyarakat di negara tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada rantai pasokan global. Nah, rantai pasokan global ini itu sangat rentan terhadap gangguan, apalagi sekarang di era global ini, rantai pasokan ini sangat rentan terhadap gangguan-gangguan yang ada. Nah, contoh gangguannya itu waktu kemarin pandemi. Nah, ini tuh contohnya di sini saya pakai di industri elektronik. Nah, jadi saat COVID-19 kemarin, nah produksi smartphone dan elektronik dan spare part-nya itu dihentikan karena lockdown. Karena untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, jadi hal ini tuh menyebabkan tentunya di berhentinya produksi ini menyebabkan adanya kelangkaan bahan baku di industri elektronik. Nah, dengan adanya COVID itu, maka rantai pasokan global ini tuh terganggu. Nah, lalu yang kelima, ada ketidaksetaraan sosial dan lingkungan. Nah, ketidaksetaraan sosial dan lingkungan ini itu berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Nah, di sini contohnya itu masyarakat kan sekarang tuh sudah mulai aware ya dengan isu-isu lingkungan yang ada. Jadi perusahaan di sini tuh itu hal tersebut tuh menjadi tantangan karena masyarakat itu akan memperhatikan bagaimana produksi dan bagaimana perusahaan itu beroperasi. Nah, maka dari itu perusahaan itu harus meyakinkan atau menekankan bahwa produksinya itu sejalan dengan standar lingkungan. Lalu selanjutnya ada tantangan perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi ini ya seperti yang kita tahu, sekarang di era globalisasi ini semua itu serba canggih dan serba mudah. Nah, jadi perusahaan itu harus terpaksa atau harus mau beradaptasi dan berinovasi dengan teknologi yang ada. Nah, di sini itu contohnya Netflix. Nah, Netflix di sini tuh Netflix itu kan merupakan perusahaan yang berinovasi dan beradaptasi terhadap teknologi yang ada. Nah, Netflix ini tuh bisa menjadi ancaman terhadap perusahaan-perusahaan lain seperti bioskop atau teater-teater offline yang ada. Contohnya kalau di Indonesia, kalau contohnya itu ada XX1, ada CCTV. Nah, ini mereka ini bisa terancam dengan adanya Netflix yang selalu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya tadi dapat membantu teman-teman semua untuk lebih memahami materi mengenai matriks CPM
matriks EFE, dan tantangan global. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.